wabarakatuh. Salam sejahtera. Pemprov Jabar itu diberikan alat rapid test itu sebanyak 50.000. Kalau Sedangkan waktu itu 100 miliar ya, yang saya tahu justru untuk semua satu kabupaten seluruhnya ini dengan berapa SKPD sampai di 200 emang. Maka dari itu sahabat-sahabat dan pemirsa media dan opini publik dimanapun berada, tetap saksikan, tetap stay, jangan lupa subscribe media dan opini publik. Kita akan terus mengupas lebih detail, lebih jauh perkembangan COVID-19 di Kabupaten Masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga sahabat-sahabat selalu sehat dimanapun berada, mengingat perkembangan COVID-19 yang semakin luas, khususnya di Kabupaten Tasikmalaya, jumlah ODP yang mencapai angka 1.000, tentu mengkhawatirkan beberapa kalangan dan seluruh elemen masyarakat karena COVID-19 sudah mulai merusak sendi-sendi ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Karena ini tentu menjadi kekhawatiran kita semua. Penting untuk dibahas, penting untuk dikupas lebih lanjut, lebih detail. Apa sebenarnya langkah-langkah konkret yang sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan bagaimana perkembangan COVID sampai saat ini di Kabupaten Tasikmalaya. Maka dari itu sahabat-sahabat dan pemirsa media dan opini publik dimanapun berada, tetap saksikan, tetap stay, jangan lupa subscribe media dan opini publik. Kita akan terus mengupas lebih detail, lebih jauh perkembangan COVID-19 di Kabupaten Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat media dan opini publik dimanapun berada, berjumpa lagi dengan kita PCPMI Kabupaten Tasikmalaya yang hari ini sedang berada di kantor Dinas Kesehatan bersama Kabid P2P Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit, Bapak Atang Sumardi. Bapak sehat? Alhamdulillah. Dan juga sahabat ketum, sahabat ketua PCPMI Kabupaten Tasikmalaya, sahabat Zamzam Multazam. Dan tidak lupa juga kita nanti akan terhubung secara telekonferensi dengan ketua PMI Jawa Barat, sahabat Fauriza. Tapi sebelum itu kita tarik pembahasan mengenai yang lagi hangat, lagi seksi, jadi pembahasan di mana-mana mengenai pandemi COVID-19. Bagaimana pandemi ini terus merambat, terus berkembang, khususnya di Jawa Barat dan Kabupaten Tasikmalaya yang hari ini sedang gencar-gencarnya mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana kinerjanya, sejauh mana Satgas COVID untuk Kabupaten Tasikmalaya bekerja, dan Dinas Kesehatan dan PMI khususnya bagaimana melihat gambaran ini semua, gambaran objektif secara keseluruhan mengenai yang terjadi di hari ini di masyarakat. Dari perkembangan pandemi, ODP meluas, PDP bertambah, jumlah terus bertambah sampai gelombang PHK. Nah, nanti kita akan sorot lebih detail dengan narasumber-narasumber tokoh-tokoh yang hadir pada hari ini. Pertama saya ingin bertanya kepada Bapak Atang sebagai Ketua Satgas COVID-19 untuk Kabupaten Tasikmalaya sekaligus Kabid Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit. Bapak Atang, sejauh mana Bapak Atang mengamati perkembangan COVID-19 di Kabupaten Tasikmalaya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbicara tentang COVID-19 ini sebetulnya untuk jajaran masyarakat kesehatan sudah tidak asing lagi ya. Karena berkaitan dengan virus, dari mulai virus SARS dulu, kemudian MERS, CoV, virus HIV. Nah, kami dari Dinas Kesehatan
semenjak ditetapkannya dulu itu sebelum corona, bahkan COVID-19. Itu kejadiannya di bulan Desember. Jadi di pasar hewan Wuhan itu ada sebuah varian virus yang bisa mengakibatkan pneumonia. Jadi penyakit pneumonia itu bisa gagal fungsi paru sehingga sesak napas, akhirnya bisa meninggal dunia. Itu sebelum dinyatakan sebagai COVID-19. Nah, pada bulan Januari, karena memang ini dari dunia internasional itu langsung ke Kemenkes ada tembusan, dan dari Kemenkes itu disebarkan ke provinsi, ke dinas kabupaten kota, sehingga saya pun langsung mengeluarkan surat edaran di bulan Januari bahwa ini ada varian virus yang baru begitu, belum diketahui sebagai corona, sehingga terus sampai sekarang booming, akhirnya ditetapkanlah oleh WHO bahwa itu COVID-19 karena diketemukan pada tahun 2019, Coronavirus Disease 19. Kami di Dinas Kesehatan bukan hanya untuk menanggulangi corona saja, sudah ada sebelumnya itu beberapa tahun sebelumnya itu, karena di Kabupaten Tasik ini juga pernah ada virus ini KLB difteri ya, kejadian luar biasa yang seperti sekarang ini. Nah, sehingga kami bekerja bagaimana promotif, preventif, dan kuratif dengan jejaring puskesmasnya. Kami telah mengeluarkan beberapa 17 surat edaran, dan yang terbaru ada lagi 15 SOP ya. Dan alhamdulillah barusan juga kami ditunjuk ada di gugus tugas ya di Pemkab ini sebagai bidang operasi. Jadi bersama-sama dengan TNI Polri ya, TNI Polri dan SKPD yang lainnya. Jadi tentunya sudah banyak yang telah kita lakukan untuk kemaslahatan dan keselamatan masyarakat, wabil khusus di Kabupaten Tasik ini. Oh, jadi surat edaran itu terbit pada bulan Januari, Pak? Januari ada. Tepatnya tanggal 28. Tanggal 28 Januari. Ada ya. Itu, ya. Jadi ketika dunia sedang Ya, guncang dengan di Wuhan, WHO belum mengeluarkan statement tentang COVID-19. Ya. Dinkes sudah mengeluarkan sudah mengeluarkan surat edaran untuk mewaspadai penyakit pneumonia ini yang sekarang disebut COVID begitu. Makanya alhamdulillah Pak Bupati pun gembira, para jajaran pimpinan di tingkat serta juga, alhamdulillah ternyata ini awalnya ada, karena kita ini tidak bisa bergerak tanpa adanya sebuah regulasi ataupun instruksi, himbauan, surat edaran, SOP dan lain sebagainya. Jadi lebih detail itu surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinkes mengenai pandemi COVID atau penyakit menular, waktu itu kan belum disebut COVID oleh WHO. Itu Dinkes secara khusus menerbitkan untuk masyarakat secara umum atau seperti apa, Pak? Secara teknis? Jadi surat edaran itu ditujukan kepada seluruh puskesmas, 40 puskesmas yang ada di tiap kecamatan. Kemudian mengadakan himbauan kepada masyarakat. Puskesmas ini senantiasa kan selalu memberikan KIE ya, komunikasi, informasi dan edukasi berkaitan dengan seluruh permasalahan kesehatan yang ada.
Tapi lebih khusus lagi itu jadi ditambah dengan surat edaran Surat itu. edaran. Berarti dari bulan Januari itu Dinkes sudah antisipasi. Sudah. Ya. Sudah. Makanya alhamdulillah mungkin juga itu syariatnya sekarang tidak ada yang positif. Jadi 2 kabupaten kota se-Jawa Barat, Kabupaten Tasik dan Kabupaten Cianjur yang belum ada ditemukan positif begitu. Belum ditemukan positif, tapi merebak luasnya ODP Pak. Di dalam saya ngambil dari Sigesit, Oh, ya. nah, dari suatu situs resmi. Ini suatu situs resmi Satgas Betul. Sigesit. Jumlah ODP di Kabupaten Tasikmalaya mencapai angka 1193. Betul. Ini betul Pak. Betul. Dan PDP 20 PDP positif kosong. Itu bagaimana Pak secara teknis kita bisa menyatakan tidak ada yang positif tapi ODP Banyak. sedangkan PDP itu udah 20. Ya. ODP itu orang dalam pemantauan. Jadi ketika banyak pemudik ataupun yang orang asli Kabupaten Tasik, ada pertanyaan khusus untuk ODP ini. Apakah ketika dia ada gejala, ketika dia sakit, pernah keluar daerah zona merah, atau yang di situ ada transmisi lokalnya 14 hari sebelumnya. Dan di kita itu pemudik itu sangat banyak gitu. Apalagi di 2 minggu, 1 minggu ke belakang itu, karena memang di Jakarta, di kota-kota besar lainnya kurang kerjaan, jadi pada pulang mereka. Nah, sehingga itu kemudian mereka punya gejala, maka jadilah ODP begitu. Siap. Kalau gitu saya coba beralih ke sahabat Ketua PMI, sahabat Zamzam Multazam. Bagaimana melihat situasi perkembangan COVID secara global, secara khusus, secara regional? Kita lihat juga di Jawa Barat sudah mulai merebak luas, dan di Kabupaten Tasik yang tadi sudah dinyatakan oleh Pak Atang secara notabene positif tidak ada, tapi ODP itu mencapai angka 1000. Itu bagaimana sahabat Zamzam melihat ini sebagai ketua PMI? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama memang ya kami mengamati juga perkembangan informasi terkait persoalan COVID-19 ini, khususnya di Kabupaten Tasik dan juga di skala nasional. Memang ya yang saya ketahui bahwa memang virus ini bisa selesai atau bisa memang hilang di kita, itu hanya bisa dilakukan oleh 2 cara, yaitu vaksin dan penguatan imun skala besar gitu. Artinya ketika vaksin itu harus memerlukan waktu sampai 12 bulan, hampir 1 tahun, bisa 1 tahun lebih. Sedangkan kalau menggunakan metode radikal itu dibiarkan saja virus itu beresiko besar. Bagaimana dengan lockdown atau karantina wilayah? Saya rasa itu hanya sebatas menghambat virus saja gitu, menghambat atau memutus mata rantai virus. Sedangkan penyelesaian virus sendiri, saya kira belum ada yang bisa menemukan itu, cara itu. Nah, banyak persoalan yang memang bisa dibahas terkait COVID-19 ini. Berhubung kita diskusi dengan di bidang kesehatan, Pak Atang ini Kabid Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, saya juga mungkin akan membahasnya terkait ruang lingkup itu. Nah, tadi terkait penetapan positif ODP dan PDP sendiri,
mungkin pertanyaan besarnya itu Pak, saya juga bisa bertanya dengan Pak Atang sebagai Kabid Dinas Kesehatan. Persoalan rapid test gitu. Jadi kan gini, kenapa pertanyaan gini, di Indonesia itu yang positif itu nyampe 3.000 atau 4.000. Berapa orang yang sudah dites gitu sehingga muncul angka demikian. Khususnya di Jawa Barat sendiri kalau tidak salah, Pak Ridwan Kamil itu pernah menstatement bahwa Pemprov Jabar itu diberikan alat rapid test itu sebanyak 50.000. Sedangkan yang dites itu baru 15.000 itu per tanggal awal April gitu. Yang positif itu nyampe 600 orang. Jadi yang dari 15.000 yang sudah dites itu udah 600. Apalagi kalau sampai 50.000 alat itu dipakai, itu kan. Nah, nanti bisa dijawab juga sama Pak Atang, di Kabupaten Tasik tidak ada positif gitu. Itu dari berapa orang yang sudah dites gitu. Dari berapa orang yang sudah dites. Apakah yang PDP atau ODP itu perlu dites, atau siapa saja pihak yang memang boleh dilakukan rapid test itu. Karena kalau tidak salah hitung-hitungan matematis itu dari berapa jumlah penduduk Indonesia itu hanya sekian orang yang sudah dites gitu. Nah, itu pertanyaan pertama. Itu yang juga menimbulkan polemik juga. Ini angka demikian itu dari sekian orang yang sudah di rapid test. Nah, yang kedua terkait teknis penanganan COVID sendiri itu sudah dilakukan di desa-desa gitu Pak. Nah, pertanyaannya apakah sudah sesuai SOP, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan? Tiap desa membentuk Satgas COVID dengan melibatkan BPD, Karang Taruna, ibu-ibu PKK dan lain sebagainya sesuai dengan surat edaran Menteri Desa. Nah, bahkan juga desa-desa sudah melakukan realokasi anggaran gitu untuk penanganan COVID. Nah, timbul pertanyaan, apakah memang sudah sesuai yang dilakukan oleh tiap satgas tiap-tiap desa? Karena gini, banyak pemudik atau banyak orang yang sudah pulang dari kota-kota dan di kota-kota besar yang katanya ketika pemudik atau orang yang sudah keluar dari zona merah datang ke desa, datang ke daerah itu sudah dipastikan itu langsung ODP gitu. Jadi karakter atau kategori ODP itu sudah ada gitu di orang tersebut. Pertanyaannya itu sangat besar gitu. Itu sangat besar. Tiap-tiap desa per sekian hari itu pasti ada orang yang sudah mudik di zona-zona. Apakah itu sudah memang terdata? Gitu. Apakah sudah terdata? Angka 1.000 itu sudah memang hasil verifikasi yang memang benar gitu, per tiap hari diupdate. Karena di satu desa saja per hari itu sudah puluhan orang yang memang datang dari zona merah. Itu apakah menambah jumlah ODP di Kabupaten Tasik? Terus ODP yang memang dia itu sampai kapan status ODP tersebut melekat terhadap orang tersebut? Apakah ODP yang memang sudah diperiksa, memang sudah dikategorikan tidak membawa penyakit, apakah memang masih dikatakan ODP? Atau prosedur apa yang harus dilakukan
di desa-desa ketika ada orang yang memang sudah pulang di zona merah, Bandung, Jakarta, Depok dan sebagainya. Karena hampir tidak semua desa juga katakanlah mengisolasi gitu, karena kabarnya harus ada tempat di desa itu karantina yang memang dikhususkan oleh orang ODP atau PDP apalagi gitu. Sedangkan tidak semua desa juga melakukan itu gitu. Apakah memang prosedurnya harus atau gimana gitu? Ya, Itu mungkin. berarti menarik ketika PMI menanyakan hal itu kepada Dinkes mengenai rapid test, karena memang ada statement, ada cuitan dari Gubernur Jawa Barat untuk mengadakan rapid test, alat rapid test sejumlah 50.000. Nah, itu pertanyaan yang sangat sederhana karena memang rapid test merupakan satu alternatif, Pak. Alternatif untuk mengetes awal, mengetes dini sebelum lab. Nah, Jawa Barat sudah menyediakan itu, apakah Kabupaten Tasik juga mendapatkan itu atau bagaimana? Dan tadi juga pertanyaan kedua, mungkin dari sahabat Zamzam yang digambarkan ke Dinkes, saya juga pertanyaan yang sangat menarik karena dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi mengenai ODP, ketika orang yang baru mudik, sedangkan kita tahu animo mudik di masyarakat kita itu banyak. Tadi Bapak sudah sampaikan, banyak masyarakat kita emang di luar kota, dan ketika sudah tidak ada pekerjaan, ketika gelombang PHK datang dan sebagainya macamnya, mereka pulang ke kampung. Dan ketika pulang ke kampung itu, mereka langsung diklaim, atau bukan diklaim, tapi ditetapkan sebagai ODP, dan itu banyak kekhawatiran karena sampai saat ini takutnya ada stigmatisasi di masyarakat mengenai masyarakat yang baru pulang, sedangkan secara prosedur atau secara medis mereka yang pulang dari kampung belum tentu ODP, takutnya ada stigma itu. Nah, apakah ada langkah konkret itu dari Dinkes untuk meminimalisir itu? Bagaimana melihat ODP, prosedurnya seperti apa, mengkategorikan ODP seperti apa? Itu Pak. Ya. Yang pertama rapid test ya. Rapid test itu begini. Di dalam kajian teori laboratorium, rapid test itu dinyatakan akurasinya 30%. Ya. Kemudian rapid test yang pertama bila mana negatif, maka harus disusul dengan rapid test yang kedua. Kalaupun positif sama. Jadi ada 2 kali ya. Misalnya kan ini ada jeda waktu 14 hari itu patogenesis masa inkubasi si virus COVID ini. Nah, misalnya hari ketiga dan hari ke-10 ya. Jadi selang 1 minggu. Harus pokoknya kalau positif kedua-dua kalinya, maka harus dilakukan pemeriksaan swab. Jadi nasofaring dan orofaringnya itu dikirimkan sampel cairannya ke Labkesda Bandung, kemudian di cross check oleh Litbangkes, kemudian ditentukanlah apakah itu positif atau negatif. Nah, jadi yang diakui oleh Kementerian Kesehatan itu bukan dari rapid test. Kalau di Kabupaten Tasik itu ada yang positif rapid test itu 6 orang kalau nggak salah. Tapi di dalam buku panduan Kemenkes itu yang diakui positif dan ternyata yang itu juga negatif. Yang ada yang di rapid positif nih, yang PDP, yang di rumah sakit, kemudian hasil laboratoriumnya ternyata negatif. Nah, gitu ya, udah negatif. Ada kasus 1 orang rapid test positif pas masuk yang PDP. Kemudian dicek lab negatif ya, negatif hasil swabnya. Penasaran nih, ini pas udah kondisinya udah sembuh, sehat ya, mau dipulangkan, dicek lagi ternyata positif rapid testnya.
Penasaran, maka swabnya diantarkan lagi begitu. Nah, jadi memang rapid test kita kabupaten ini sudah dikasih sama provinsi itu 220 sama 560 yang kemarin. Jadi 780 rapid. Ya. Berapa fase gitu Pak? Tiga termen, 3 kali ya. Yang pertama 20, 200, kemudian 560 kemarin hari Senin. Nah, jadi itu ya. Kemudian untuk ODP nih, saya pernah ngobrol dengan Dewan Provinsi, kemudian saya cukup keras di WA Group Kabin P2P Jabar. Kan Pak Wagub itu bilangnya begini, pokoknya nuti zona merah pulang, jadi WODP. Padahal bukan seperti itu di panduan kita. Kalau yang pulang itu tidak ada gejala, masa disebut ODP? Mereka sehat begitu kan? Kalau ada gejala batuk, demam, pilek, baru itu masuk ODP. Atau mungkin pemahaman Pak Gubernur karena bukan orang kesehatan, itu opininya itu yang dimaksud ODP itu kan orang dalam pemantauan. Jadi orang yang para pemudik-pemudik itu ya dipantau lah, ditalingakeun gitu. Tapi tidak masuk di dalam kategori kasus ODP begitu. Dan OTG pun ini baru baru 1 minggu lah, belum 1 minggu. Ada lagi OTG. Jadi OTG pun banyak yang salah memahami begitu. Salah persepsi. Jadi kan ada sekarang itu, dan Kementerian Kesehatan pun bakal merevisi lagi nih yang keempat. Jadi bakal baru lagi revisi kelima. Jadi di dalam revisi itu ada OTG, ODP, pelaku perjalanan, PDP, dan konfirmasi. Kalau dulu ada kasus probable. Jadi yang probable itu tidak bisa dipastikan apakah ini positif atau negatif. Karena bisa beberapa faktor. Misalnya human error, atau alatnya saking banyak, semua se-Jawa Barat itu kan sekarang baru 1 mesin PCR-nya. Nah, jadi begitu ODP itu yang tidak mudah menentukan ODP. Karena itu harus dipantau selama 14 hari. Jadi petugas surveillance, para perawat yang ada di puskesmas itu memantau terus setiap hari. Baik dikunjungi ataupun lewat telepon. Jadi ada checklist pemantauannya begitu. Apakah ada demam? Demamnya juga harus 38 derajat atau lebih. Ada batuk, pilek, dan sesak napas. Kalau ada sesak napas, apakah berat atau ringan sesak napasnya? Kalau berat, maka dilarikan di rumah sakit. Nah itu sudah merata Pak di setiap puskesmas Tasik? Sudah ada. Jadi yang masuk itu betul-betul ketat. Selesai pemantauan itu di angka 800-an ya. Jadi yang ODP itu betul-betul sudah dinyatakan bebas COVID. Begitu. Berapa persen? Karena berarti dari 1.000 sekitar 75-80%. Sudah dipastikan. Iya, sudah selesai berarti yang memang mudik dari zona merah pun tidak harus dikatakan ODP atau gimana? Iya, betul. Jadi kalau tidak ada gejala tidak perlu ke puskesmas, kemudian tidak jadi ODP, cukup dengan dia itu ya diam aja dulu di hari, karena dikhawatirkan muncul gejala begitu.
Tapi secara teknis Dinkes juga sudah menyiapkan satuan tugas juga Oh di iya, setiap terminal atau gimana Pak? Satgas di desa, alhamdulillah barusan rapat di gugus tugas itu eh, sudah terbentuk satgas di tiap desa, dan ternyata pemudik di kita itu sampai satu kabupaten itu tadi teh 4.000, 40.000 ya. Kalau tidak salah dengar sampai 40.000. Iya. Tercover itu semua. Sampai 40.000. Nah, memang itu khawatir sekali ya dengan asumsi 40.000 orang dari mana-mana. Kan ini dimungkinkan terjadi penularan. Ya bang, menarik membicarakan tentang animo masyarakat dalam mudik, karena tadi sempat Bapak katakan masyarakat kita yang mudik itu angka sampai 40.000 itu sangat fantastis. Dan tadi yang pertanyaan mengenai dibentuknya setiap desa satgas itu sudah merata. Nah, apakah ada SOP tertentu yang dikeluarkan oleh Dinkes mengenai screening pemudik yang masuk ke desa-desa atau ada. bagaimana? Jadi kita menerapkan di 7 titik wilayah perbatasan. Misalnya di Salawu, di Garut, itu Cipatujah, terus sama Kalapa Genep, yang dari Pangandaran ya. Terus di Ciawi, terus di Manunjaya yang ke Banjar, yang di Cirahongnya juga, Ciamis. Jadi ada 7 titik lah. Nah, jadi memang diterapkan SOP seperti pemudik itu diperiksa suhunya, kemudian dilihat kesehatannya bagaimana, kemudian diisolasi di rumah. Isolasi mandiri. Ya, isolasi mandiri di rumah. Jadi begini, kalau para pemudik itu di rumah, jadi harusnya punya kamar sendiri. Kan mungkin ada keluarganya nih, ada anaknya yang kecil, nanti takut tertular kalau memang dia bawa virus. Jadi harusnya di kamar sendiri begitu. Kalau bisa ya harus ada WC-nya juga sendiri. Bahkan sekarang itu Pak Bupati menginginkan ketika ada pemudik pas dia sakit dan dikhawatirkan ada virusnya, itu ada rumah singgah begitu. Jadi ditempatkan dulu begitu. Nanti keluarganya disuruh menjemput begitu. Wacana itu sudah ada? Iya, sudah ada. Kemudian kita juga, Pak Bupati itu membuat skenario ketika terjadi outbreak, ledakan kasus ya, di Tinewati, kemudian di Ciawi, Puskesmas Ciawi, Manunjaya, sama Karangnunggal. Jadi nanti di situ bisa dijadikan ruang perawatan untuk isolasi yang PDP begitu. Karena kebetulan itu rawat inap kan, ada rawat inap. Oke, siap. Tadi kita membicarakan secara detail fenomena mudik memang yang hari ini dibenturkan oleh situasi COVID-19. Sebentar lagi juga bulan puasa, menyambut Lebaran, dan tentu animo mudik tidak bisa dilepaskan itu karena menjadi salah satu budaya, Pak. Sahabat Ketum Zam-Zam sendiri melihat ini, saya ingin bertanya, fenomena mudik yang terbentur oleh COVID-19 dan akhirnya tetap ada prosedur, ada protokol yang sudah disiapkan oleh Dinkes. Bagaimana sahabat Zam-Zam sebagai Ketua PC PMII melihat ini semua? Apakah sudah ideal langkah-langkah pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 via mudik? Iya, sebenarnya gini, kalau melihat anjuran dari pemerintah pusat sendiri memang harusnya memang tidak dibolehkan. Gitu.
bahkan di Lebaran kali ini pun sudah ada himbauan untuk tidak mudik gitu. Tentu pemerintah melakukan atau memberikan himbauan tersebut sudah berdasarkan perhitungan, sudah berdasarkan kemungkinan yang memang bisa terjadi gitu. Karena ketika ada sebagian orang yang mengatakan bahwa kenapa kita dari Jakarta atau dari Depok atau dari manapun yang memang zona merah itu tidak boleh pulang, atau memang kenapa ketika kita pulang itu harus dikatakan ODP kan gitu. Walaupun ketika di Jakartanya dia Sehat-sehat saja kan gitu. Di sisi lain memang ketika di rumahnya di Jakarta memang dia sehat, ketika mudik otomatis dia melalui tempat-tempat publik itu, transportasi, terminal, bandara atau apapun itu yang memang melibatkan masyarakat banyak, ditakutkan di ruang-ruang publik itu dia terkena virus gitu. Sehingga ketika pulang dikhawatirkan menular terhadap keluarganya, dan itu mungkin kekhawatiran pemerintah sendiri gitu. Dan apakah Pemkab juga menghitung itu gitu Pak? Apakah Pemkab juga melihat itu sehingga memang anjuran pasti ada, tidak boleh melaksanakan mudik. Tapi faktanya memang gelombang mudik itu pasti sulit untuk dibendung gitu. Ketika memang tidak bisa memakai jalur bis atau apapun, bisa melakukan jalur travel atau kendaraan pribadi juga bisa kan gitu. Nah, apa langkah yang memang yang diperlukan untuk merespon itu? Apa yang harus dilakukan? Kemudian mengenai ini Pak, yang menarik di misinformasi juga di masyarakat bahwa memang anjuran, himbauan untuk hal-hal sederhana yang memang kadang-kadang masyarakat juga tidak sepenuhnya paham gitu. Seperti gini, bahwa untuk menghilangkan virus harus dengan disinfektan atau hand sanitizer atau apapun itu, padahal sebetulnya dengan sabun pun hilang kan gitu. Artinya, atau gini, banyak sekali ketika ramainya persoalan ini di desa-desa atau bahkan di kita juga itu diharuskan adanya bilik disinfektan gitu. Bagaimana menanggapi itu gitu? Karena di sisi lain Kementerian Kesehatan atau WHO sendiri juga tidak menganjurkan itu. Faktanya itu banyak dilakukan. Informasi ini juga bisa tersebar ke masyarakat karena kita juga melakukan ini sebagai ajang sosialisasi juga gitu. Prosedur hal sederhana yang memang harus dilakukan oleh masyarakat gitu. Itu mungkin ya. Begini, mengenai chamber itu ya, bilik desinfektan. Jadi harus dipahami bahwa desinfektan itu untuk benda mati, misalnya kayu, logam, gitu, tembok. Nah, yang salah itu memang di bilik itu ya desinfektan adanya, bukan antiseptik. Harusnya itu cairan antiseptik, begitu kayak sabun, hand sanitizer itu antiseptik. Kalau desinfektan itu berbahaya, kalau disemprot kan orang itu sama mata. Desinfektan. Kalau pakai APD mah kacamata Google itu, kemudian yang sudah yang sudah di ruang isolasi ataupun habis memandikan jenazah itu memang harus
Cuman bukan disemprot dah sebetulnya. Tapi di apa? Dicelupkan gitu. Angkat lagi, nggak perlu usah ini disikat. Begitu. Kayak dia di ruang itu kan kalau masuk ruang isolasi itu masuk ruang ya apa yang infeksius itu seperti itu prosedurnya kalau di ruangan bedah di rumah sakit ya seperti itu. Nah, jadi harus dibedakan antara desinfektan dan antiseptik begitu. Kalau antiseptik untuk kita manusia. Dan betul sekali bahwa itu bisa mati si virus corona itu dengan sabun bisa mati. Kemudian yang tadi itu apa yang pemudik ya. Kemudian, Jadi memang ini apa namanya ya masyarakat kita itu kan kalau digambarkan dalam sebuah teori Maslow mah ya, ada the basic need ya kebutuhan dasar manusia untuk makan minum ya kayak gitu terus ke level sampai aktualisasi diri yang paling tinggi susah di satu sisi kalau dilarang-larang dan mereka ingin makan butuh makan makanya memang Pak Presiden, Pak Gubernur sudah ya mengarahkan untuk ya masalah kesenjangan sosial itu ada 200.000, 500.000. Nah, artinya memang ini harus dikembalikan lagi sampai sejauh mana kita bisa mengedukasi masyarakat ini. Dan itu tidak gampang karena berkaitan dengan masalah ekonomi. Begitu. Dan juga saya berpikir bahwa ketika ini misalnya sama pemerintah itu kan kalau dalam bayangan saya begini lockdown itu ini satu negara satu wilayah presiden ada gubernurnya ada bupati wali kotanya lockdown satu negara itu lockdown penuh sama presiden misalnya. Kemudian kan otomatis nih bandara, pelabuhan berhenti. Kemudian yang dari provinsi ke provinsi lain tidak bisa. Dari kabupaten ke kota lain tidak bisa. Otomatis stagnan. Semua berhenti. Dengan semua berhenti itu berarti tidak ada aktivitas sektoril di bidang perekonomian. Tidak bisa jalan. Nah di kita itu kan banyaknya yang sehari-hari butuh misalnya buruh karena mereka dapat uang langsung makan kan pendapatan per kapitanya sangat rendah. kerja informal. Iya beda dengan luar negeri pendapatan per kapitanya sudah mereka kalaupun diam di rumah sampai berbulan-bulan bisa kuat begitu. Kalau di kita ketahanan pangannya mana kemudian nanti khawatirnya justru kejahatan yang akan meningkat mungkin juga pertimbangannya ke arah itu cuman memang kalau kita ingin menghentikan proses penularan virus ini memang harus dihentikan mau tidak mau cuman susah gitu Ya. kaitannya sangat luas begitu aspeknya. Tapi kalau masalah karantina wilayah atau yang hari ini Jakarta lakukan misalkan PSB ya PSBB itu pembatasan sosial berskala besar itu memang sudah efektif atau memang kan menyusul Bogor yang lainnya juga baru ingin mengajukan gitu. Emang harus demikian atau gimana? Iya, harus selama 14 hari mah harus dicoba. Kita semua diam aja di rumah. Kegiatannya ya di rumah saja. Harus layak harus dicoba. Yang dikhawatirkan begini,
ketika si virus ada di dalam tubuh manusia Hmm. belum mati. Hmm. Kan begini, kalau si virus itu masuk, jangan lupa virus itu tidak gentayangan di mana-mana. Hmm. Adanya di mulut, hidung, dan sklera mata. Genang. Masuk. Kalau yang sifatnya low, si virus itu hanya di saluran pernapasan atas. Kalau high itu ke sampai ke paru-paru, sehingga gagal fungsi parunya, tidak bisa napas, ya meninggal. Nah, jadi tidak ada di udara, bukan airborne disease. Saya sebetulnya lebih takut sama penyakit TBC. Itu 2.886 yang kasus TBC yang baru di Kabupaten Tasik tahun 2019. 19. Ya, Sebetulnya yang berbahaya sebetulnya kan Iya. di Tasik sendiri TBC. TBC yang TBC itu lebih berbahaya daripada COVID sekarang itu. Cuman kalau COVID itu Penyebarannya yang ya jadi begini, apa namanya, banyak pemberitaan yang menakutkan dan salah, jadi salah memahami masyarakatnya gitu. Ya, karena kita memang tidak bisa melepas peran media juga di sini. Pemberitaan-pemberitaan yang narasi-narasi publik yang negatif malah memang yang sering dikonsumsi oleh masyarakat. Iya. Itu yang membuat panic buying kalau istilah katanya itu di masyarakat. Dan juga menarik mungkin mengenai penolakan jenazah, Pak. Itu secara teknis memang saya dapat beberapa literatur gitu. COVID itu akan ikut mati ketika orang yang meninggal. Betul. Atau bagaimana Pak secara medis? Iya. Nah, itu jadi pertanyaan menarik karena timbul banyak kekhawatiran di masyarakat sampai ada penolakan jenazah karena itu hal yang sangat tidak wajar menurut kita semua, menimbulkan stigma kepada jenazah yang harusnya idealnya dihormati atau sebagai muslim dan sebagai non muslim. Bagaimana tanggapan Pak Atang mengenai itu? Ya, alhamdulillah ya, di Kabupaten Tasik itu beberapa jenazah yang meninggal tersangka PDP itu semuanya negatif. Kemudian hanya satu daerah yang memang ada penolakan. Ya. Padahal itu bukan PDP. Jadi penyakitnya itu ginjal ya. sama penyakit gula. Ada yang mendengar isu gitu, wah ini corona, COVID gitu, takut masyarakat. Jadi tidak mau. Nah, padahal betul sekali. Jadi ketika orang dengan positif di tubuhnya ada virus corona pun tidak perlu takut. Karena prosedur rumah sakit itu dimandikannya secara khusus, kemudian dibungkus plastik, kemudian pakai peti jenazah. Iya. Jadi sangat tidak mungkin si virus itu bisa keluar dari tubuhnya. Kemudian yang harus diyakini oleh kita itu kan proses penularan virus itu lewat cairan droplet ya. Kalau ya orang yang sudah meninggal kan tidak bisa batuk, tidak bisa bersin, tidak bisa mengeluarkan cairan. Tapi sudah ada Pak sosialisasi itu ke masyarakat? Wah sudah. Tapi susah masyarakat, apalagi yang nolak. Ya soka tuh, ya urus gitu kan, sampai diurus sama si gesit itu. Pernah di sini. Kejadian. Kalau sahabat Jam-Jam sendiri ngelihat fenomena tersebut bagaimana? Karena emang ada beberapa, jadi tadi yang satu tempat. Ya sebenarnya sih ya persoalan pengetahuan dari masyarakat, ketidaktahuan masyarakat mengenai virus, karena memang ya kita tahu bahwa banyak sekali
masyarakat yang memang keterbatasan Iya. memahami posisi virus ini. Iya. Nah, ini sebenarnya persoalan sosialisasi sih, sosialisasi Mispengetahuan. terhadap masyarakat yang memang harus terus dilakukan terkait sebut tadi mengenai berbahayanya virus itu. Faktanya memang kata Pak Atang sebenarnya TBC yang memang lebih mengerikan di Kabupaten Tasik itu. Per tahun 2020 sendiri sudah sampai 2000 ya kasus TBC di Kabupaten Tasik. Karena memang gelombang media menginformasikan terkait virus ini yang memang Yang bikin kepanikan massal gitu di masyarakat. Tidak diimbangi dengan pengetahuan yang cukup. mendasar gitu, dari pemerintah, dari pihak yang lain, karena memang untuk penanganan virus sendiri tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Semua orang harus terlibat. Solidaritas kelompok masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi kemahasiswaan harus terus dilakukan. Terakhir kalau dari saya sih kapan ini bisa selesai atau gini. Tadi sudah dikatakan apabila terjadi kepanikan massal atau kondisi membludaknya kasus, apakah memang tadi kan sudah dipersiapkan sejauh mana persiapan itu, dan terakhir di Kabupaten Tasik sendiri apakah memang akan, mudah-mudahan memang tidak ada, tapi secara hitung-hitungan medis itu memang ke depan itu bagaimana gitu, khususnya di Kabupaten Tasik gitu, khususnya di Kabupaten Tasik, dan apakah langkah-langkah yang sudah dilakukan itu memang sudah maksimal atau ada keterbatasan atau ada hambatan atau apa itu mungkin. Ya, jadi memang ini di Kabupaten Tasik mungkin saja ada yang carrier, yang pembawa virus, tapi dia itu tidak sakit, jadi OTG, orang tanpa gejala. Nah, mudah-mudahan si virus yang ada di dalam tubuh itu mati dilawan oleh antibodinya, imunnya, sehingga tidak sempat menularkan ke orang lain. Begitu. Nah, untuk yang kasus positif itu, jadi kami dari Dinas Kesehatan itu selalu berusaha ketika ada PDP itu kontak eratnya minimalnya yang serumah itu langsung diperiksa, begitu. Jadi dengan segera melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap orang-orang yang ada di sekitar yang sudah sakit, apalagi ODP begitu, atau yang tersangka misalnya beberapa klaster, misalnya yang HIPMI pernah saya periksa, alhamdulillah. Kemudian yang kemarin klaster Goa 1 orang, ya alhamdulillah tidak ada. Mengingat hal itu, sekarang tadi juga Bapak sebutkan banyak kasus-kasus yang memang transisinya ada di jalur mudik. Nah, bagaimana nanti Dinkes ke depannya, karena kita mendekati Lebaran, Pak, pasti animo mudik lebih drastis, lebih meningkat. Bagaimana itu? Apakah ada langkah-langkah konkret selanjutnya yang sudah direncanakan oleh Dinkes atau seperti apa? Iya, harus itu. Bahkan saya berpikir begini. Jadi nanti di pos-pos perbatasan itu harus disediakan tempat mandi khusus. Ya, ganti pakaian. Bila perlu istirahat dulu lah, beberapa jam gitu, sambil ya istirahat dulu, dilihat gitu. Jadi tidak sembarangan, tidak serta-merta bisa
masuk langsung gitu. Hmm. Jadi harus betul-betul steril sebab ini cukup membahayakan dan ini harus akan dilakukan kita di gugus tugas gabungan kan dengan TNI, Polri, Dishub, Satpol PP, semuanya bergerak. Saya pikir nanti harus begitu. Harus juga ada cambernya dan sudah saya di RKB rencana biaya dari Dinkes ini bikin chamber itu tapi bukan desinfektan isinya tapi antiseptik. Jadi masuk dulu ke situ, Bilik gitu ya. ke bilik itu. Terus kaitan dengan edukasi masyarakat, saya mengajukan 351 lembar, 351.000 lembar buat slayer atau leaflet kayak gitu. Jadi satu desa 1.000 gitu. Karena rata-rata satu rumah satu desa itu rata-rata 1.000 rumah. Minimal satu lah sok Satgas teh tepelkeun ta baca ieu gitu. Ya. Oke, pertanyaan terakhir Pak, karena waktu sudah masuk ke asar, mengenai statement Bupati Pak Haji Ade Sugiarto di tanggal 1 April kemarin mengenai anggaran 100 miliar, menyiapkan anggaran 100 miliar. Tadi Bapak sudah menyebutkan panjang lebar bahwa Kabupaten Tasik belum terlalu berat lah, walaupun jumlah ODP sudah sampai angka 1.000 dan PDP 20. Nah, angka 100 miliar ini rencananya kan memang di situ ditekankan oleh Pak Ade bahwa rencananya anggaran ini akan direlokasikan ke bidang-bidang kesehatan khususnya dan kemasyarakatan. Nah, di bidang kesehatan itu ada program apa, ada rencana relokasi anggaran ini seperti apa atau bagaimana secara teknis? Itu Dinas Kesehatan membutuhkan APD. APD itu kan ada coverallnya, sepatu bot, kacamata Google, penutup kepala, terus masker, kemudian alat untuk PTM ya, virus transport media. Jadi yang di swab itu diperiksa, diantarkan ke Labkesda Bandung, kemudian yang alat chamber itu buat antiseptik, kemudian hand sanitizer, sarung tangan, buat desinfektan, terus banyak. Tapi pengalokasian APD itu setiap puskesmas merata semua rencana itu akan tergantung kasusnya, tergantung ya, tergantung ada kasusnya. Kalau sahabat jam-jam sebagai ketua PMI melihat rencana relokasi anggaran yang begitu besar ya, fantastis lah di dalam satu kabupaten yang memang kasusnya belum terlalu banyak dan angka yang begitu fantastis dikeluarkan 100 miliar disiapkan lah oleh Bupati. Itu bagaimana melihat hal ini? Ya pertama memang ketika perhitungannya jelas emang sah-sah saja, emang boleh-boleh saja angka 100 miliar ini untuk penanganan COVID karena walaupun di Kabupaten Tasik sendiri belum ada yang positif, tetapi perlu penanganan atau perlu persiapan untuk penanganan COVID-19 di Kabupaten Tasik sendiri, terutama di banyak bidang di kesehatan khususnya di dinas sosial juga sama, karena dampak dari COVID-19 sendiri tentu banyak sekali di masyarakat. Ketika itu bisa diterapkan sesuai dengan prosedur penganggaran di pemerintah daerah, atau ketika itu sudah semaksimal mungkin dipakai untuk keperluan penanganan COVID, itu menurut kami ya boleh-boleh saja.
akan tetapi harus diperhatikan juga karena 100 miliar itu di pemerintah daerah khususnya oleh bupati. Kita melihat persoalan anggaran penanganan COVID sendiri di berbagai sektor khususnya di desa-desa karena melihat edaran surat edaran di Kemendes sendiri bahwa desa-desa harus merealokasikan anggaran di tiap desa khususnya di termen sekarang karena hampir setiap desa itu sudah melakukan itu merealokasi anggarannya karena yang harus diperhatikan yaitu pengawasannya gitu Pak, karena tiap desa sendiri itu berbeda-beda. Di Kabupaten Tasik sendiri ada ratusan desa dan per desanya anggarannya itu berbeda-beda. Apalagi kalau ditambah dengan banke kan itu dari aspirasi dewan itu masih nambah. Tiap desa ada yang nyampe 900 juta. Nah, apakah anggaran tiap desa itu semuanya harus direalokasikan untuk penanganan COVID? Sedangkan tiap desa sendiri sebetulnya untuk penanganan COVID tidak terlalu besar gitu. Ini yang harus diperhatikan bersama, khususnya pemerintah daerah untuk memperhatikan itu agar jangan sampai kepala desa atau desa sendiri yang memang bingung gitu. Ini untuk pembangunan fisik tidak bisa, untuk penanganan COVID juga terlalu banyak gitu. Pada akhirnya kan dibuatlah anggaran-anggaran yang memang tidak diperlukan gitu. Membeli keperluan desa yang berlebihan atau apapun itu. Ini yang PMI menarik untuk memperhatikan itu. Jangan mentang-mentang desa itu tidak boleh mengalokasikan anggaran untuk fisik itu untuk pembangunan. Lantas kebutuhan penanganan COVID hanya sekian juta, sekian puluh juta, akan tetapi karena duitnya besar itu dipakailah macam-macam gitu. Sehingga dan juga yang menarik adalah persoalan pelaporan desa, SPJ desa. Karena tiap desa itu kulturnya sudah terbiasa melaporkan uangnya untuk pembangunan. Nah, sekarang itu dituntut untuk penanganan COVID. Nah, bagaimana peng-LPJ-annya gitu. Bagaimana pelaporan desa untuk penanganan COVID di sisi lain desa-desa sudah terbiasa melaporkan anggarannya untuk pembangunan, ini harus untuk penanganan COVID ini juga diperhatikan. Mungkin itu sih. Sebetulnya harus ada pengawasannya. Tambahan begini, yang kalau Pak Bupati waktu itu 100 miliar ya, yang saya tahu justru untuk semua satu kabupaten seluruhnya ini dengan berapa SKPD sampai di 200 eman. Ya apapun langkah-langkahnya tetap yang harus diperhatikan tadi pengawasan. Mungkin itu Pak yang pengawasan kawal PMI ya sama-sama diawasi. Kita nanti juga atau sekarang akan terhubung dengan Ketua PKC sahabat Paul Rizal melalui telekonferensi. Ya pemirsa, kita sudah tersambung dengan sahabat Paul Rizal, Ketua PMI Jawa Barat. Halo Bang Pras, sehat? Halo, alhamdulillah sejauh ini dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Lagi di Bogor? Alhamdulillah sehat. Iya, ini lagi di Bogor. Lagi di Bogor. PSBB di sana? Iya. Sudah berlaku ini kebijakan pemerintah untuk PSBB di Bogor, Depok, Bekasi. Jadi rumah aja sekarang ya? Ya, sementara ini di rumah. Ya, siap. Oke, Bang Pras. Ya. Sebagai Ketua PMI Jawa Barat, ada beberapa poin yang kita ingin tanyakan mengenai kondisi saat ini COVID-19 di Jawa Barat yang makin hari semakin meningkat angka kasus di Jawa Barat.
Bang Pras sendiri melihat situasi sulit yang dihadapi Jabar saat ini sebagai Ketua PMI Jawa Barat seperti apa? Pertama, ini saya melihat bahwa kejadian virus Corona 19 ini baru dan bukan dialami oleh warga Jawa Barat saja, tapi hampir seluruh negara itu menghadapi situasi ini. Ya, karena ini merupakan pandemi global virus Corona 19 ini, maka saya kira ada hal yang memang kita perlu pikirkan sama-sama sebagai umat manusia, bukan hanya sebagai masyarakat Jawa Barat, tapi sebagai umat manusia. Iya. Ya, kiranya itu. Lalu bagaimana pandangan Bang Pras terhadap kinerja pemerintah ini khususnya di Jawa Barat, Pemprov Jawa Barat dalam menangani COVID-19? Ya, sejauh ini saya melihat dari berbagai berita, karena tidak mungkin saya untuk bertemu dengan pimpinan daerah. Tidak mungkin saya sementara ini untuk bertemu dengan Pak Gub ataupun Pak Wagub. Dari pemberitaan saya lihat bahwa pemerintah sedang berusaha untuk menanggulangi penyebaran coronavirus 19 di Jawa Barat dengan beberapa kebijakan-kebijakan yang memungkinkan untuk dapat meminimalisir peningkatan angka secara drastis dan juga menjawab kebutuhan warga kita yang terkena virus Corona 19. Ini sudah banyak kebijakan yang sudah dibangun. Ini salah satunya ngebangun sentra informasi seperti Makobar kan gitu. Selanjutnya sudah mulai ada kebijakan terkait dengan bantuan terhadap warga kita di Jawa Barat yang terkena dampak coronavirus. Khususnya yang pertama mungkin terhadap masyarakat yang saat ini sedang memberlakukan PSBB di Bogor-Bogor, Depok, dan Bekasi-Bekasi. Tapi ke depan sepertinya akan ditanggulangi lebih jauh skalanya. Tapi mungkin yang pertama diprioritaskan untuk warga yang saat ini sedang diberlakukan sistem PSBB. Berarti selama ini pengamatan Bang Pras terhadap kinerja pemerintah dalam menangani COVID-19 ini apakah sudah maksimal? Apakah harus ada yang dievaluasi lagi? Bagaimana Bang Pras? Kalau bagi saya, kalau untuk PSBB itu langkah yang baik ya. Karena tidak mungkin negara seperti kita itu memberlakukan lockdown secara keseluruhan, itu saya kira mustahil. Karena efeknya sangat tinggi nih. Tapi saya sangat mengapresiasi dengan langkah yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya pemerintah Jawa Barat, umumnya pemerintah Republik Indonesia yang memberlakukan beberapa kebijakan yang ini cukup sensitif sebenarnya. Tapi sejauh ini saya kira ini bagus. Cukup bagus lah. Lalu di tengah kebijakan PSBB yang diajukan oleh Pemprov Jawa Barat yang lalu kemudian disetujui untuk daerah Depok, Bogor, dan Bekasi, yang sampai saat ini ditemukan malah terjadi penumpukan masyarakat di beberapa tempat umum seperti KRL, seperti terminal. Itu bagaimana Bang Pras menanggapi hal itu? Karena fenomena COVID ini memang satu fenomena yang sangat berdampak luas terhadap sendi-sendi ekonomi, sosial, dan budaya. Bahkan sampai saat ini penumpukan itu tetap terjadi. Bagaimana Bang Pras melihat ini? Ya, kaitannya dengan terjadinya banyak penumpukan sejauh ini sih saya lihat di khususnya di Bogor. Ini saya sedang di Bogor. Ini banyak sekali aparat kita baik TNI maupun Polri yang mengamankan pintu-pintu masuk ke Bogor maupun keluar Bogor. Bahkan di beberapa titik di kecamatan tertentu juga sedang dikawal. Beberapa instrumen seperti kebijakan bahwa di angkutan umum itu tidak boleh full. Ini untuk meminimalisir sebenarnya. Kalau terjadi penumpukan, saya kira enggak juga. Karena kalau normalnya itu lebih dahsyat penumpukannya.
kayak gitu. Karena memang aktivitas ekonomi dan aktivitas sosial di masyarakat Jabodetabek ini cukup tinggi. Iya. Kayak gitu. Lalu gambaran ideal menurut Bang Pras untuk Pemprov Jabar ke depannya dalam meminimalisir perkembangan angka kasus COVID-19 di Jawa Barat, kira-kira langkah konkret apa yang dibutuhkan oleh pemerintah Jawa Barat? Ya, pertama yang harus diperhatikan tenaga medis kita. Iya. Ini pertama. Walaupun memang ini menurut pemerintah pasukan medis kita ini itu benteng terakhir, benteng ketiga. Iya. Tapi perlu diperhatikan bahwa kesehatan mereka bagaimana, stamina mereka bagaimana, dan juga keamanan mereka bagaimana dalam menjawab, dalam menangani pasien-pasien maupun orang-orang yang dicurigai terdampak virus corona. Ini pertama. Kedua, untuk masyarakat kita nih, ya diakui ataupun tidak terjadinya coronavirus dan juga pembatasan skala besar atas interaksi sosial yang terjadi di masyarakat itu berdampak terhadap berbagai situasi, baik itu situasi ekonomi, sosial maupun situasi kebudayaan dan juga situasi politik tentunya. Ya. Kayak gitu. Bahwa gubernur Pemprov ini berusaha untuk menjawab kebutuhan masyarakat khususnya di kalangan grassroots, di kalangan rukun warga, di RT RW dengan berbagai bantuan yang memungkinkan untuk bisa meminimalisir beban yang ditanggung oleh warga kita. Kayak gitu. Nah, ini angkanya cukup tinggi, angkanya cukup besar. Bukan uang 1 miliar, 2 miliar untuk membantu masyarakat kita. Baik itu berbentuk uang maupun berbentuk barang. Nah, tentu ini harus dikawal oleh semua pihak, apakah ini tepat sasaran atau tidak. Iya. Kayak gitu. Bantuan-bantuan pemerintah ini tepat sasaran atau tidak. Jangan-jangan ada manipulasi, ada kecurangan dan sebagainya. Ini kita khawatirkan itu tidak terjadi. Semoga itu tidak terjadi. Ya. Terkait kaitannya dengan harapan kita ini kelompok pesantren. Pertama ini kita ini kelompok pesantren. Saya kira kita punya banyak cara untuk menjawab masalah. Salah satunya dengan doa. Selain dengan ikhtiar fikriyah, ikhtiar pemikiran, menjawab solusi, ikhtiar jasmani, amal, ya berupa gerakan-gerakan. Nah, ada juga ikhtiar doa. Saya mengajak juga kepada seluruh warga untuk sama-sama berdoa semoga Allah mempercepat coronavirus ini di Jawa Barat khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Selesai dengan seperti yang kita harapkan. Terus kedua kepada warga pergerakan, karena memang kita kelompok pesantren, apa yang sudah diamalkan dan sudah dijajarkan oleh para kiai kita itu diamalkan. Gitu. Yang ketiga juga mari kita sama-sama percaya dan membantu pemerintah untuk sama-sama menanggulangi dan memerangi coronavirus 19 di Jawa Barat khususnya dan di Indonesia pada umumnya dengan berbagai cara yang mungkin kita bisa lakukan. Selanjutnya secara individu maupun secara bersama-sama, ya kita harus sudah mulai menyadari pembatasan atas interaksi sosial yang selama ini kita jalani. Ini harus sudah mulai social distance, harus sudah mulai diterapkan oleh kita semua. Bekerja di rumah itu juga bisa dilakukan oleh kita semua. Baik itu melakukan edukasi publik lewat jejaring media sosial maupun langkah-langkah lain yang memungkinkan. Kalau saya sih secara pribadi tidak merekomendasikan kader kita untuk terjun jadi relawan di posko-posko kesehatan. Itu saya tidak menganjurkan untuk seperti itu, karena memang kader PMI di Jawa Barat yang background akademiknya kesehatan ataupun kedokteran itu belum banyak.
Kayak gitu. Dan ini rawan kalau misalkan kader-kader yang bukan jurusan kesehatan, jurusan kedokteran, itu terjun membantu secara langsung di camp-camp kesehatan itu saya tidak merekomendasikan. Saya juga berdoa kepada seluruh kader Jawa Barat dan umumnya kepada masyarakat Indonesia, semoga saja sehat selalu. Selanjutnya yang terkena dampak yang positif itu disehatkan, disembuhkan segera. Itu yang meninggal, semoga saja ini syahid. Kayak gitu. Petugas medis juga sehat-sehat selalu dan kuat. Ini harapan saya. Jadi dari gambaran ideal menurut Bang Pras, langkah-langkah konkret yang harus dilakukan Pemprov Jabar ke depannya itu ada beberapa poin. Yang pertama itu terkait relokasi anggaran, ya mungkin begitu Bang Pras ya. Relokasi anggaran, edukasi publik. Ya. Betul. Iya. Itu yang harus diberikan, dan perhatian khusus atau perhatian lebih untuk petugas medis kita. Nah, ada lagi. Iya. Karena kita nggak tahu ini berjalan berapa bulan. Iya. Kepala-kepala rumah tangga, ibu-ibu itu harus juga dibekali untuk memiliki ketahanan pangan keluarga. Ini saya kira penting ini. Karena kita belum tahu apakah coronavirus ini berjalan berapa bulan. Harapan kita sih semoga saja sebelum Idul Fitri ini selesai. Iya. Gitu. Ya, oke, terima kasih Bang Pras atas waktunya. Yap. Mohon maaf mengganggu. Tetap di Salam rumah untuk aja. seluruh kader ya. Siap Bang Pras. Tolong jaga kesehatan ini. Ya, siap. Semoga sehat selalu, amin. Amin. Pada mahasiswa yang Malaya dan dalam berbagi media dan publik kepada sahabat dan masyarakat dan warga lokal semua. Itu terima kasih banyak sekali lagi, dan juga pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan talk show Perfect Jalan kita. Semoga ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe.